Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikot Devi Puspasari, NIM 1813031016. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai tes awal analisis glikolisis darah dan fermentasi sel ragi. Soal pertama, pada percobaan ini memiliki tujuan untuk mengamati proses glikolisis di dalam sel darah merah dan mengamati pengaruh inhibitor seperti fluorida dan arsenat terhadap proses glikolisis. Apa yang dimaksud dengan dan apa perbedaan glikolisis pada sel ragi dengan yang terjadi pada sel darah merah? Jadi glikolisis ini merupakan jalur utama dalam metabolisme menghasilkan energi. Dan glikolisis merupakan pemecahan di glukosa yang dioksidasi menjadi pirufat yang kemudian dapat direduksi menjadi laktat. Perbedaan glikolisis sel ragi dengan glikolisis sel darah merah yaitu pada produk yang dihasilkan, di mana dalam sel ragi produk yang dihasilkan yaitu berupa etanol dan CO2, sedangkan pada sel darah merah produk yang dihasilkan yaitu asam. Soal nomor 2, glikolisis merupakan metabolisme. Jelaskan pembagian metabolisme ditinjau dari substrat makromolekul dalam tubuh manusia. Jadi pembagian metabolisme ditinjau dari substrat makromolekul dalam tubuh manusia, yaitu ada 4. Yang pertama, makrobolisme karbohidrat, mencakup penguraian atau katabolisme, sintesis atau anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Yang kedua, metabolisme lemak. Jadi metabolisme lemak ini merupakan proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Yang ketiga, metabolisme protein. Metabolisme protein ini kaya mencakup sintesis protein dan penguraian atau katabolisme pada protein. Yang terakhir yaitu metabolisme asam nukleat. Jadi metabolisme asam nukleat ini merupakan proses di mana asam nukleat atau DNA dan RNA disintesis dan didegradasi. Soal nomor 3. Pada eksperimen metabolisme ini dilakukan pengamatan terhadap proses glikolisis yang terjadi dalam sel ragi dan yang terjadi dalam sel darah merah. Pada manusia dan hewan, hasil akhir proses glikolisis anaerob adalah asam laktat, sedangkan pada sel ragi hasil yang akhirnya adalah etanol dan CO2. Jelaskan glikolisis glukosa sampai terbentuknya asam laktat. Jadi glukosa disfosforilasi oleh ATP membentuk glukosa 6-fosfat dan ADP. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim heksokinase. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh fosfoglukoimurease. Imurease ini melibatkan pengubahan aldosa menjadi ketosa. Fruktosa 6-fosfat difosforilisasi oleh ATP membentuk fruktosa 1,6 bisfosfat dan ADP. Enzim yang mengkatalisis reaksi ini adalah fosfofruktinase atau PFK. Adulase memecah fruktosa 1,6 bisfosfat atau gliseraldehyde 3-fosfat dan dihidrogesinase. Gliseraldehyde 3-fosfat dapat diubah menjadi gliseraldehyde 3-fosfat oleh tirosa fosfat imurease. Gliseraldehyde 3-fosfat diubah menjadi 1,3 bisfosfogliserat. Reaksi ini dikatalisis oleh gliseraldehyde 3-fosfat dehidrogenase dengan menggunakan fosfat anorganik dan NAD+. Produk lain adalah NADH. Ikatan tinggi pada 1,3 bisfosfogliserat digunakan untuk mensintesis ATP dan menghasilkan 3-fosfogliserat. 3-fosfogliserat diubah menjadi 2-fosfogliserat oleh fosfogliserat fosfat dari C3 melalui perpindahan gugus fosfat dari C3 ke C2 pada enolase mengkatalisis dehidrasi 2-fosfogliserat membentuk fosfoenol pirufat atau PEP. Reaksi ini mengubah ikatan ester fosfat berenergi rendah pada 2-fosfogliserat menjadi ikatan fosfat berenergi tinggi pada PEP. Pada reaksi yang terjadi, pirufat kinase mengkatalisis perpindahan gugus fosforil secara irreversibel dari PEP ke ADP untuk membentuk ATP dan pirufat. Pada saat otot lurik melakukan kontraksi seperti saat berolahraga, laju lintasan glikolisis yang memproduksi asam pirufat akan bereaksi lebih cepat daripada laju siklus asam sitrat yang mengoksidasi asam tersebut. Dalam kondisi ini terjadi peningkatan kadar NADH, oleh karena itu perbedaan kecepatan dua lintasan. Oleh karena itu, kelangsungan lintasan glikolisis bergantung pada tersedianya molekul NAD+ untuk mengoksidasi gliseraldehyde 3-fosfat. Akumulasi asam pirufat dan NADH akan dikatalisis oleh enzim dehidrogenase laktat dalam reaksi redoks yang mengoksidasi NADH menjadi NAD+ dan mereduksi asam pirufat menjadi asam laktat. Soal nomor 4,
Tentukan jumlah energi dalam bentuk ATP pada proses pemecahan gula sampai terbentuknya fermentasi alkohol pada sel ragi. Jadi pada proses glikolisis sampai terbentuknya piruvat akan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Yang mana 2 NADH yang dihasilkan pada proses glikolisis yaitu 8 ATP. Kemudian pengubahan piruvat menjadi etanol memerlukan 2 NADH atau 6 ATP, sehingga keseluruhan ATP yang terbentuk yaitu hanya 2 ATP saja. Soal nomor 5, pada glikolisis sel ragi dilakukan penetapan kadar glukosa menjadi cara Foligno dan Ottolenghi, serta dilakukan penetapan kadar etanol. Jelaskan perbedaan metode tersebut. Jadi penetapan kadar glukosa melalui dengan penambahan larutan tembaga alkalis yang mana glukosa akan mereduksi ion kuprin menjadi senyawa kupro yang tidak dapat larut. Kemudian ion kupro akan mereduksi ion fosfomolibdat menghasilkan larutan biru tua. Dilakukan pengukuran absorbasi menggunakan spektrofotometer UV vis. Dan pada penetapan kadar glukosa juga dilakukan dengan cara Ottolenghi, yaitu mereaksikan larutan sel ragi ke dalam asam asetat yang panas sehingga dapat membentuk senyawa yang berwarna hijau, dan warna tersebut akan dilakukan pengukuran absorbasi menggunakan spektrofotometer UV vis. Dan penetapan kadar etanol pada glikolisis sel ragi dapat dilakukan dengan penambahan larutan dikromat dalam suasana asam yang bertujuan untuk mengoksidasi etanol menjadi asetat. Soal nomor 6, jelaskan cara perhitungan penetapan kadar etanol yang dihasilkan dari reaksi glikolisis sel ragi. Jadi rumusnya itu kadar etanol sama dengan AB dikurang AU dibagi AS dikurang AU dikali 0,5 dikali 0,5 plus 100 dikali 100 dibagi 0,5 kali 100 dibagi 0,5 gram per dl, di mana AB merupakan absorbasi larutan blanko, AU merupakan absorbasi larutan uji, dan AS merupakan absorbasi larutan standar. Soal nomor 7, jelaskan langkah-langkah cara membuat larutan buffer KRP 0,0 Springer fosfat buffer pH min 7,2 sampai 7,4. Jawabannya, KRP buffer dibuat dengan NaCl 1,5 molar yaitu dengan melarutkan 87,66 gram NaCl dalam 1 liter Aquades. Fosfat buffer pH 7,4 dapat dibuat dengan 0,1 molar NaH2PO4O dengan melarutkan 15,6 gram dalam 1 liter. Dan 0,1 molar NaH2PO42H2O dengan melarutkan 17,8 gram dalam 1 liter. KCl 0,15 molar dapat dibuat dengan melarutkan 5,6 gram KCl dalam 500 ml Aquades. Langkah kerja glikolisis sel ragi dibutuhkan sebanyak 4 buah Erlenmeyer disiapkan dan diberikan tanda 1, 2, dan 3. Erlenmeyer 1 digunakan sebagai kontrol positif, Erlenmeyer 2 digunakan sebagai kontrol negatif, dan Erlenmeyer 3 digunakan untuk melihat pengaruh inhibitor. Jelaskan fungsi masing-masing alat-alat yang digunakan. Jadi Erlenmeyer ini digunakan sebagai wadah campuran yang akan diamati. Erlenmeyer 1 sebagai kontrol positif yang mana pada campuran ini akan ditetapkan untuk mendapatkan hasil yang positif. Dan pada Erlenmeyer 2 sebagai kontrol negatif yang mana campuran ini ditetapkan untuk menyebabkan hasil yang negatif. Dan pada Erlenmeyer 3 dan 4 untuk melihat pengaruh inhibitor yang mana campuran ini digunakan untuk mengamati bagaimana pengaruh inhibitor terhadap percobaan glikolisis sel ragi. Soal nomor 9, dalam percobaan ada tahap campuran telah didiamkan selama 15 menit. Kemudian diukur kadar glukosa dan kadar etanol yang terkandung dalam campuran tersebut. Mengapa fungsi pendiaman selama 15 menit? Jadi pendiaman selama 15 menit ini bertujuan agar proses glikolisis dalam sel ragi dapat berlangsung secara optimal. Soal nomor 10, dalam langkah-langkah ada perlakuan sebagai berikut. Larutan dikromat diambil dan dimasukkan ke dalam labu 25 ml. Crucible dibilas dengan Aquades dan hasil bilasan tersebut dimasukkan ke dalam tabung dan diencerkan hingga 25 ml. Jelaskan tujuan langkah ini. Jadi tujuan dilakukan pembilasan pada crucible dengan Aquades yaitu agar larutan yang menempel pada crucible tersebut larut bersama Aquades sehingga tidak ada yang tertinggal pada crucible tersebut. Soal nomor 11, mengapa pada proses glikolisis di dalam sel darah merah dihasilkan laktat dan piruvat? Jelaskan jawaban saudara. Jadi karena pada proses glikolisis di dalam sel darah merah terjadi glikolisis anaerob atau ketika kondisi oksigen tidak mencakupi untuk menjalani proses aerob sehingga dihasilkannya laktat. Apabila terjadi glikolisis aerob maka dihasilkannya itu piruvat. Nomor 12, sebutkan parameter-parameter yang diamati dalam percobaan ini untuk menunjukkan terjadinya metabolisme.
Jadi parameter-parameter yang diamati pada percobaan ini yaitu kadar glukosa dan kadar produk atau etanol yang dihasilkan dari proses glikolisis sel ragi. Soal nomor 13, jelaskan mekanisme kerja fluorida dan arsenat dalam menghambat glikolisis. Jadi penambahan fluorida bekerja dengan cara ion fluorida menginhibisi enolase, enzim yang membutuhkan ion magnesium dengan cara membentuk kompleks magnesium fluorida. Penambahan arsenat akan glikolisis dengan membentuk satu arseno 3 fosfogliserat oleh enzim gliseradehid 3 fosfat dehidrogenase sehingga menginterferensi pembentukan ATP pada tingkat substrat. Pada langkah tersebut, yang terjadi seharusnya yaitu gliseradehid 3 fosfat menjadi 1,3 difosfogliserat. Namun yang terjadi yaitu 1 arseno 3 fosfogliserat. Soal nomor 14, sebutkan langkah-langkah percobaan glikolisis dalam sel ragi dan dalam sel darah. Jadi pada glikolisis sel ragi, sebanyak 4 buah Erlenmeyer disiapkan dan diberikan tanda 1, 2, dan 3. Erlenmeyer 1 digunakan sebagai kontrol positif, Erlenmeyer 2 digunakan sebagai kontrol negatif, dan Erlenmeyer 3 digunakan untuk melihat pengaruh inhibitor. Pada Erlenmeyer 1 dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 14 ml dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Pada Erlenmeyer 2 dimasukkan 14 ml suspensi ragi roti yang telah dididihkan dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Pada Erlenmeyer 3 dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 13,5 ml, larutan fluorida 0,5 ml dan 2 ml larutan glukosa 2%. Erlenmeyer yang telah diisikan campuran dibolak-balikan sebanyak 3 kali dan didiamkan selama 15 menit pada suhu kamar. Campuran yang telah didiamkan selama 15 menit, kemudian diukur kadar glukosa dan kadar etanol yang terkandung dalam campuran tersebut. Proses sel darah merah. Sebanyak 4 tabung reaksi disiapkan dan diberi tanda tabung 1, 2, 3, dan 4. Dalam hal ini, tabung 1 digunakan sebagai kontrol positif, tabung 2 sebagai kontrol negatif, tabung 3 sebagai pengaruh inhibitor fluorida, dan tabung 4 sebagai pengaruh inhibitor arsenat. 1 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml, dapur KRP pH 7,4 sebanyak 7 ml. Pada tabung 2 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml, dapur KRP pH 7,4 sebanyak 7 ml, yang telah dididihkan selama 5 menit. Pada tabung 3 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml, dapur KRP pH 7,4 sebanyak 65 ml, dan pada tabung 4 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml, dan dapur KRP pH 7,4 sebanyak 6,5 ml. Setelah bercampur didiamkan hingga terbentuk suspensi. Setelah terbentuk suspensi, tabung 3 ditambahkan sebanyak 0,5 ml larutan fluorida, tabung 4 ditambahkan larutan arsenat 0,5 ml. Dan keempat, tabung reaksi ditambahkan dengan 1 ml larutan glukosa 0,5%. Campuran terbentuk dikeram dalam penangas air selama 30 menit dan dilakukan pengujian kadar glukosa pada keempat tabung dengan menggunakan metode Foulineau yang sebelumnya filtrat yang dihasilkan dibebaskan dari protein. Filtrat yang bebas dari protein dapat dibuat dengan aqueous yang dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer dan ditambahkan suspensi sel darah merah dan labu digoyangkan secara perlahan. Dan H2SO4 2 atau 3N secara perlahan dengan labu yang digoyangkan secara perlahan. Labu Erlenmeyer ditutup dan didiamkan selama 10 menit sehingga larutan berwarna coklat. Larutan disaring dan filtrat yang dihasilkan ditampung untuk dilakukan pengujian kadar glukosa dengan cara Foulineau. Soal terakhir atau nomor 15, jelaskan perbedaan antara glikolisis yang terjadi di dalam terbentuk dan enzim yang berperan. Produk yang terbentuk dan enzim yang berperan. Jawabannya, glikolisis dalam sel ragi. Pada proses ini, asam pirufat hasil glikolisakan didekarboksilasi menjadi asetaldehid menggunakan enzim pirufat dekarboksilase. Kemudian, dengan adanya hidrogen, terjadi penguraian asetaldehid dengan enzim alkohol dehidrogenasi untuk membentuk etanol atau etil alkohol. Produk yang dihasilkan yaitu etanol dan CO2. Pada glikolisis sel darah merah, pada proses ini produk yang dihasilkan yaitu asam laktat dan enzim yang berperan yaitu enzim dehidrogenase laktat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.